Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, teman. Tahan dulu. Teman-teman, hari ini saya sudah berhadapan dengan Mas Darko sambil ngopi santai di depan kamarnya Mas Darko. Ini mumpung lagi santai ya. Biasanya Mas Darko ini selalu update-nya. Ada di bandara, ada di jalanan. Yang belum saya temukan update-nya Mas Darko itu di tong sampah itu belum saya temukan. Kemarin di Bandung, hari ini di Jakarta. Besok pagi udah di Rangkas Bitung. Ini luar biasa nih kesibukannya. Nah, beruntung sekali Sobat Dumai kita bisa bertemu dengan Mas Darko. Selamat sore Mas Darko, apa kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Berikan doa pemirsa semua. Makasih. Oke, Mas Darko, saya datang dari Brebes naik becak loh Mas, karena mobilnya kemarin. Becak Jepang. Cuman becaknya pakai ada mesinnya, jadi Becak Jepang ya. Becak Jepang. Nah, jauh-jauh dari Brebes ke Jakarta, special edition ini. Eksklusif wawancara dengan Mas Darko perihal dengan pendampingan pekerja migran Indonesia yang pulang cuti di masa pandemi COVID-19. Nah, Mas Darko, Baik. yang ganteng dan gagah selalu setia menemani Anda. Hari ini saya mau bertanya, dalam pendampingan pekerja migran Indonesia untuk yang cuti ya, khususnya Saudi Arabia, itu dokumen yang harus disiapkan itu apa saja kalau mau cuti kembali di masa pandemi seperti ini? Monggo Mas Darko mungkin bisa memberikan pencerahan untuk pekerja migran kita di luar negeri maupun yang sudah kembali. Baik, saya akan jelaskan dari awal dulu untuk Saudi Arabia pada khususnya, bahwa untuk teman-teman yang sudah selesai masa cuti ya, kebetulan mereka yang kembali dari negara penempatan kembali ke tanah air, kemudian untuk proses kembali ke negara penempatan itu Saudi Arabia dalam hal ini dibutuhkan persyaratan. Sebenarnya persyaratannya sama dari dulu itu aja, cuman di masa pandemi ini ada persyaratan tambahan di mana pekerja migran yang akan kembali ke negara penempatan harus menambahkan satu surat, satu sertifikat, satu dokumen bahwa dia layak mengikuti penerbangan lintas negara terkait protokol kesehatan di masa pandemi ya. Itu namanya swab PCR. Swab PCR, Ya, swab PCR itu apa Mas Darko, bisa Swab dijelaskan? PCR itu sebuah tes ya yang untuk memastikan bahwa si pekerja migran ini atau calon penumpang pesawat ini terbebas dari paparan virus COVID-19. Oke, Itu jadi dilakukan di laboratorium, yaitu di pengambilan sampel, lendir di indung tenggorokan ya, melalui mulut dan hidung, dari dua arah itu. Kemudian dilakukan pemindaian laboratorium, kita nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas hasilnya akan keluar dalam waktu 24 jam. Nah, kemudian terbitlah surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bebas dari paparan COVID-19 dan memenuhi syarat untuk mengikuti penerbangan lintas negara. Karena ini kan sifatnya global ya, wabah ini menjadi wabah global, jadi masing-masing negara pun menerapkan aturan di mana agar penyebaran ini bisa kita hentikan. Ya. Oke. Seperti untuk mendeteksi lebih awal, untuk penumpang pesawat harus dilakukan swab PCR. itu berlaku untuk semua maskapai. Berlaku untuk semua maskapai. Oke, dan setibanya PMI di negara penempatan Saudi dalam hal ini, apakah mereka wajib menjalani karantina seperti di Indonesia mungkin, atau bisa langsung bekerja ke majikan atau user? Ya, sesuai dengan perkembangan sampai hari ini itu kan keputusan selalu berubah-ubah ya. Perubahan itu adalah terkait bagaimana melakukan pengetatan supaya tidak semakin menjadi lebih buruk. Yang terbaru untuk Saudi Arabia itu, mereka yang masuk ke negara itu sebelum mereka mendarat itu sudah diwajibkan mendownload satu aplikasi di gadget ya, di HP, itu namanya Tawakalna. Oh, aplikasi Tawakalna. Yaitu Itu siapa yang membuat? Yang membuat negara sana. Seperti halnya Indonesia punya IHAK.
Ya artinya daftar isian itu menyatakan bahwa dia sudah melakukan swab PCR dalam kondisi sehat, kondisi kesehatannya dan tercatat di pada Satgas Covid negara masing-masing. Itu kelebihannya apa kalau sudah mengisi aplikasi Tawakalna? Dia sudah tercatat karena datanya terkoneksi dengan maskapai bahwa penumpang ini, misalnya saya ya terbang ke Arab Saudi, ketika saya sudah check in boarding kemudian saya mengisi daftar isian itu, ketika mendarat di Arab Saudi sudah ada catatan saya masuk ke airport sana bahwa orang ini sudah melakukan swab PCR yang dilakukan di negaranya. Tetapi kemudian memang masing-masing negara itu berbeda. Ada yang ketika si pendatang itu langsung dikarantina dulu, ada yang memang akhirnya dibiarkan bekerja sesuai kebutuhan masing-masing. Tetapi kita melihat fenomena sampai hari ini itu kan berubah-ubah ya. Ada yang kemudian begitu mendarat mereka dikarantina dulu 3 hari, kemudian diswab. Walaupun sudah mengisi aplikasi di Tawakalna. Iya. Jadi kebijakannya tidak menentu ya dalam hal ini untuk pemerintah Saudi Arabia sendiri. Kemudian majikannya berinisiatif memastikan bahwa orang ini betul-betul aman dan memang dalam tanda kutip kita menghindari tindakan-tindakan di luar prosedur ya. Seperti ya kita tahu sebelumnya bahwa ada juga orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kemudian memanipulasi data seperti itu. Nah, itu juga kemudian perilaku-perilaku itu kemudian diantisipasi oleh negara penerima bahwa kita harus seperti ini nih. Sampai kemudian juga setiap beberapa bulan itu terjadi perubahan model format dari laporan yang tadinya berbentuk ketikan kemudian disyaratkan juga menggunakan QR ya, untuk memastikan bahwa ini datanya terkoneksi dengan semua yang terhubung dengan keimigrasian, dengan Departemen Kesehatan masing-masing negara, termasuk juga kemudian kan dari maskapai yang masuk seperti itu. Nah, bagaimana solusinya Mas Darko untuk pekerja migran kita yang usianya sudah sangat mendekati lansia? Kadang saya menemukan pekerja migran yang ketinggalan informasi atau bahkan dia tidak melek informasi, pegang handphone aja hanya untuk panggilan masuk atau apa, dia tidak mengenal aplikasi sama sekali. Itu solusinya apa Mas Darko? Itu yang membuat kami terpanggil ya, membuat kami berdua, saya dengan Ridwan Zakaria terpanggil untuk melakukan pendampingan dalam hal ini. Sebenarnya juga bukan pendampingan saja, tetapi lebih mengambil alih tugas dia karena keterbatasan pengetahuannya untuk mengikuti proses ini ya. Ada juga beberapa kali saat itu juga dengan seorang aktivis juga ke Purwakarta sampai menginap di sana. Seorang ibu yang tidak tahu apa-apa, taunya beres mateng, dan komunikasi saya dengan majikan waktu itu kita jalankan ya. Waktu itu kalau nggak salah di daerah Wanayasa sampai nginep hari itu juga. Jadi Mas Darko membantu pengisian aplikasinya ya, termasuk semuanya. Membantu semuanya dari awal sampai akhir. Ya. Nah, Mas Darko kalau membantu kayak gitu biasanya ada tarif atau bagaimana? Apakah Mas Darko bekerja sukarela atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Mas, saya mencoba membuat alternatif ya. Ketika mereka juga pasti mondar mandir itu bolak-balik itu kan butuh biaya ya, butuh waktu juga. Dengan transportasi konvensional mereka mungkin akan kesulitan. Nah, atas fakta yang saya temukan itu kemudian saya menawarkan diri. Kebetulan saya ada armada yang sebelum masa pandemi corona itu saya bergerak di bidang pariwisata khusus tamu-tamu turis Timur Tengah kan. Nah, ketika saudara Ridwan Zakaria melakukan pendampingan, kemudian peminatnya semakin banyak, beliau kemudian memanggil saya untuk turun gunung karena waktu itu saya ada di kampung halaman saya di Bumiayu untuk menyusul beliau ke Jakarta. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah menginjak bulan ke-5 ya kita melakukan pendampingan. Nah, bicara soal tarif, saya mengenakan tarif jasa transportasi. Kemudian kalau ada transaksi misalnya pembelian tiket pesawat, kemudian untuk laboratorium, kita hanya mendampingi saja ini loh, untuk swabnya sekian, untuk ini sekian, untuk tiket misalnya kita transparan. Nah, kalau misalnya kemudian mereka memberikan lebih, ya alhamdulillah kami tidak harus menekan sekian, tetapi sering terjadi dan alhamdulillah ini juga karena mungkin itu bentuk dukungan kepada kami. Dan mulai kerja kami yang siang malam tanpa lelah, dan beberapa kali juga kami menemukan orang-orang yang terpaksa harus terlantar di bandara ya, karena ada orang yang nitip artinya gini,
ketika dia sudah menyelesaikan kewajiban pembiayaannya, kemudian tiba-tiba dia juga kasih hadiah seperti itu. Misalnya yang seharusnya mungkin transport saya cukup 600.000 untuk satu paket keliling gitu ya, dari pendampingan swab, mondar mandir sampai di rumah singgah, kemudian saya antar ke bandara ya, itu saya dengan angka seperti itu. Mereka kadang-kadang ada yang lempeng gitu, Mas ini segini, ini banyak bilang. Enggak Ya, apa-apa, Mas. ini sebetulnya bukan tarif lah. Bukan tarif. Ya, lebih Jadi kepada- ini lebih pada bagaimana mengganti transportasi yang Ya, dikeluarkan seperti itu. saja. Seperti itu. Oke, ini mestinya Anda dibayar atau digaji oleh pemerintah karena membantu pekerja migran Indonesia. Jujur ini kalau boleh saya sampaikan, ini sebenarnya ada instansi yang memang mengurusi masalah pekerja migran itu harus ada tim khusus sebenarnya. Termasuk saya berpikir gini, ada desktop, ya, ada job kok desktop sih? Desktop kan komputer. Desk help. Ada meja di sana, satu kotak lah, satu pintu layanan di mana menjadi ruang informasi awal bagi teman-teman PMI. Tetapi memang orang juga nggak mungkin dari jauh, dari Cirebon, dari Sumedang, dari Pangandaran datang sampai ke Bandara hanya untuk bertanya. Makanya alhamdulillah kami memanfaatkan media sosial, kami berdua, kami juga pengurus sebuah lembaga yang sudah terdaftar, yang dulu bernama BMSA. Nah, kami buka informasi dan memberikan informasi itu di grup kami, dan alhamdulillah turun disebarluaskan juga oleh teman-teman PMI yang nyampailah kemudian informasi ke lapangan, dan banyak ibu-ibu yang sebenarnya bukan member grup itu, tetapi dia tahu, ada temannya beritahu. Karena apa? Si teman ini bermasalah. Oh ini ada, kalau mau berangkat ke sini hubungi saja Pak Ridwan Zakaria dengan Pak Eko Yudanto, Mas Darko gitu kan. Contoh beberapa kali orang tiba-tiba memesankan saya untuk, Mas tolong bantu teman saya di Wanayasa. Ya, ini karena Seperti itu. PMI dalam hal ini merasa terbantu ya, Mas Darko, karena sudah dibantu mondar mandir ya dari hulu sampai hilir, yang kemudian mereka akan getok tinular bercerita ke teman-temannya, tutur tinular ya. Dari situ kemudian teman-teman yang di sana itu malah banyakan yang menghubungi Mas Darko gitu ya, Ya, lewat betul. telepon, lewat WA, lewat Facebook. Dan sampai hari ini sudah berapa ratus pekerja migran Indonesia yang cuti yang didampingi oleh Mas Darko. Sampai hari ini kami sudah di angka 180-an lewatnya. Di angka 180 PMI yang cuti. Wah, luar biasa. Artinya gini, awalnya kami nggak menduga, kami terkonsentrasi hanya untuk Saudi Arabia ya, dan ternyata member di grup itu juga ternyata tersebar di seluruh Timur Tengah. Bahkan ya yang dari Hong Kong, yang dari Taiwan juga ada yang menjadi bagian dari grup kami. Seperti itu. Nah, yang akhirnya memaksa kami berdua untuk belajar bagaimana sistem keimigrasian dari masing-masing daerah penempatan. Contoh lah ya, kita nggak menduga tiba-tiba ada teman di Irak. Loh, kok ada di Irak? Dia, Pak, saya mau pulang. Gini-gini caranya gimana ya? Saya pikir untuk protokol kesehatan sama, PCR, swab PCR tetap dua hari sebelum terbang harus dilakukan itu. Kemudian Kuwait, kemudian Qatar, kemudian Bahrain, kemudian Dubai, Oman, seperti itu. Nah, setiap isu di masing-masing negara penempatan saya menyerap dari masing-masing orang yang ada di sana. Terkait saya berkonsultasi juga ke imigrasi sana seperti apa sih, apa yang kemudian harus kita lakukan seperti itu. Dari Kairo, dari waktu itu pernah dari Maroko juga ada ya. Sampai juga kemudian kami ketemu orang terlantar. Jadi tidak menutup untuk negara lain ya, Ya, Mas Darko, bukan hanya spesifik Timur Tengah ya. Iya, gitu. Jadi PMI di negara manapun itu bisa Mas Darko dampingi ya, Ya. tanpa memandang harus Saudi Arabia atau Dubai atau Emirat. Nah teman-teman, ini menarik sekali bahwa di saat pandemi COVID-19 masih ada orang yang tergerak untuk melakukan pendampingan ya, di mana semua orang ketakutan pada umumnya ketika kedatangan orang dari luar negeri takut membawa virus COVID-19. Ini malah sebaliknya, Mas Darko, tidak punya rasa takut atau apapun kekhawatiran barangkali menimpa dirinya dan keluarganya.
yang di rumah, mungkin bapaknya atau ibunya. Nah, kira-kira Mas Darko kalau boleh bertanya, apa yang menyebabkan Mas Darko itu tidak takut ketularan atau tertular virus 19 karena bolak-balik wilayahnya bandara, yang dilayani juga pekerja migran baru pulang atau mau kembali. Apa yang menyebabkan Mas Darko itu tetap melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini sampai hari ini dan tidak memiliki rasa takut untuk terserang COVID-19? Yang pertama, selalu berdoa. Pasti saya selalu memohon pada Tuhan untuk tetap memberikan kesehatan kepada saya, melindungi saya. Dan untuk ikhtiar saya selalu patuh mengikuti protokol kesehatan ya, dengan memakai masker. Kemudian ketika saya melakukan aktivitas pun tangan saya ini saya borgol. Artinya seperti di bandara itu sekarang sudah tidak ada hand touch gitu kan, tidak ada sentuhan tangan untuk melakukan apapun ya. Seperti memencet tombol lift itu sekarang dipindah dengan menggunakan kaki seperti itu. Kemudian jujur kekhawatiran itu ada, tetapi ikhtiar yang saya lakukan sama ini dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, vitamin, dan mengikuti anjuran-anjuran dari teman-teman untuk bagaimana caranya supaya daya tahan tubuh kita menjadi lebih dari biasanya. Kemudian juga kita selalu positive thinking, kita selalu bergembira, tidak ada perasaan takut, tetapi kita berserah wajib ya, bahwa aktivitas kami memang sangat, kalau saya boleh saya bilang, kami ini berada di ujung tanduk. Jadi ya kami yang paling rawan sebenarnya, karena aktivitas kami mondar-mandir membawa orang yang statusnya belum jelas. Dan ikhtiar saya seperti misalnya dengan mengkonsumsi makanan dan vitamin ya, terutama sesuai dengan anjuran dokter. Ada ikhtiar lain juga, kemudian cukup istirahat, kemudian pahami gejalanya. Kalau misalnya sudah seperti ini, tahapannya kita harus gimana gitu kan. Karena yakin dari 5 bulan, hampir berjalan 5 bulan pendampingan ini, itu kadang-kadang sering merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi kemudian saya segera saya berobat, segera saya melakukan treatment gitu, perawatan dengan mencari apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk supaya jangan sampai kita terpapar gitu. Jadi Mas Darko sendiri sebetulnya khawatir ya, khawatiran itu ada. Tapi kemudian ada beberapa upaya dan juga antisipasi dini supaya tidak terserang. Tadi salah satunya adalah makan yang cukup, yang dimana itu bisa menjaga imun tubuhnya Mas Darko sendiri. Oke Mas Darko, ini wawancara tahap pertama ya. Ada nggak pesan spesial, pesan khusus untuk pekerja migran kita yang hari ini cuti dan akan kembali ke Saudi Arabia atau negara-negara penempatan lainnya? Baik, saya sampaikan bahwa mohon persiapkan diri Anda, periksa kembali dokumen yang Anda miliki terkait dokumen untuk kembali ya. Masih berlaku visa kembali, re-entry visanya, atau dalam bahasa Arab Saudi itu huruf auda ya. Masa berlaku resident permit, atau masa berlaku CPR untuk Bahrain, atau masa berlaku iqomah untuk negara Emirat, seperti itu, resident permit. Kemudian membaca durasi, kemudian juga memperhatikan pengumuman dari pemerintah kalau tiba-tiba juga terjadi penutupan secara mendadak karena terkait itu. Lalu kita menjaga kesehatan, jangan tergoda untuk melakukan pekerjaan yang justru semakin meningkatkan risiko terpapar virus corona. Kemudian juga yang lain mungkin tetap komunikasi dengan majikan dengan terkait apapun yang terjadi saat ini. Dan untuk itu kami membuka ruang konsultasi, ada di hotline kami ya. Kami sudah sebar juga di medsos. 2 nomor telepon kami sudah kita sampaikan ke masyarakat untuk yang mereka yang ingin mengetahui langkah apa saja yang harus ditempuh untuk mempersiapkan diri untuk kembali bekerja di luar negeri, seperti itu. Oke, jadi ada hotline ya untuk konsultasi dan konsultasi gratis. Tapi mohon maaf karena perbedaan waktu 4 jam ya. Kadang-kadang saking orang butuhnya, kita di sini jam 2 malam itu masih sibuk juga krang-kring, tapi dengan senang hati karena kami juga berikhtiar bagaimana
memanage ya, mengatur pola istirahat kami. Kadang-kadang kalau misalnya seperti hari ini kita ada kegiatan, kita gunakan untuk istirahat. Baik, pemirsa channel Nur Salim Wong Deso, tadi kita sudah wawancara panjang lebar ya dari A sampai Z kepada Mas Darko. Nah, kalau kita lanjutkan wawancara seharian juga akan selesai. Banyak masalahnya ya. Karena banyak sekali yang belum dikupas sampai tuntas. Nah, jangan kemana-mana tentunya, karena akan ada episode berikutnya yang lebih eksklusif lagi, lebih tematik lagi per isu tentunya. Nah, untuk teman-teman pekerja migran, bagi yang ingin komunikasi atau konsultasi dengan Mas Darko, nanti dapat menghubungi nomor di bawah ini ya. Silakan simpen dan jangan lupa tentunya like, share, and subscribe. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Salam Nur Salim Wong Deso. Salam kopi hitam. Salam kopi hitam.